وساعة ومن تفته ساعة في عمره تكن عليه حسرة في قبره ومن يقل إني صغير أصبر حتى أخاف الله حين أكبر فإن ذاك غره إبليس وكلبه مغفل مدموس لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يقم بعيبه بصيرا فإن أردت سنة النبي فاجتنب غران السوء من الأصحاب كل مرشد إن القارين بالقارين يقتدي وصحبة الأخيار للقلب دواء تزيد للقلب شوقا وقوة وصحبة الجهال داء وأمع تزيد للقلب سقيم سقمة فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك زمان يا أيها الغافل عن مولاه انظر بأي أعمال تلقاه أما علمت الموت يأتي مسرعا وليس للإنسان إلا ما سعى وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي ما هو من الأمل يا أبلا سناص طويل العمل مضيع العمر كثير الخيال نهاره طاوم البطالة ونومه بالليل بالسلالة فادعوا لنا يا سميعا وصيتي بالعفو والختام بالشهادة فالحمد لله لا ختامه من أداد الصلاة أو أقامه ثم الصلاة على النبي الإمام مناح طير الإيق والحمام وآله من بلد الصنباه وصحبه محمد الرياه أوصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلزم باب ربك
واترك اللدون فاسأله السلامة من دار الفطون لا يضيق صدرك والحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون لو ألم وقف قول ذي الحماق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي دنابه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع روحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واهتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم واغنمي السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك واشتغل بربك والذي عليك في الفرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مارح الصبا
مالت بالوصول لا يكثر همك ما قدر يكون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tangan antum semuanya sudah dapat semuanya kitab? Ada di situ. Di samping situ ada kitab. Mana yang petugasnya? Bagiin kitabnya tuh. Iya. Kitab yang ditulis sebenarnya bukan kitab, sesuatu yang dikumpulkan dari beberapa bahasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dzulhijjah yang dirangkum oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Hamad bin Jindan, yang seharusnya memang beliau secara langsung yang ingin membacakan kitab ini di hadapan antum sekalian, namun ada halangan. Jadi Al-Fagir yang membacakan sedikit daripada kitab hukum fikih udhiyah atau kurban yang dikarang langsung oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Hamad bin Jindan. Sebelum beliau membahas tentang udhiyah secara langsung, secara khusus, beliau membahas secara umum keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Hari-hari di 10 bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang berkah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dipenuhi anugerah, karunia, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin ashar. Allah Subhanahu wa taala maha mulia dan tidak bersumpah melainkan dengan sesuatu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi fajr. Dalam pertemuan kemarin juga kita bahas sedikit. Yang dimaksud al-fajr tersebut adalah berbeda pendapat daripada para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud fajr yang dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fajar, setiap waktu fajar. Kenapa? Karena setiap waktu fajar tersebut adalah waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh itu lebih afdal, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kalau kita punya dunia seisinya, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sebanding dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam menjalankan salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Secara umum, waktu fajar secara umum, di para ulama berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud wal fajr
adalah fajar khusus. Fajar yang bagaimana? Fajar di malam, di hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Masuk daripada bulan Dzulhijjah, wal fajar, waktu fajar tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya dimaksud fajar tersebut adalah fajar hari Arafah. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud fajar tersebut adalah fajar hari raya Idul Adha. Jadi berkenaan dengan 10 daripada bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan fajar setiap waktu, ada yang mengatakan fajar waktu hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, fajar hari Arafah, dan mengatakan fajar hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu. Wal fajri, demi fajar. Walayalin 'ashr, dan malam yang 10. Malam yang 10 itu bagaimana? Yang dimaksud malam yang 10 sebagaimana disebutkan Al-Imam Suyuti dalam tafsirnya yang berjudul kitab Ad-Durrul Mansur, belum menyebutkan pendapat-pendapat para ahli tafsir yang mengatakan bahwasannya yang dimaksud malam 10 tersebut adalah 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Secara khusus, secara jelas beliau menyebutkan bahwasanya yang dimaksud walayalin 'ashr adalah malam-malam yang 10 daripada bulan Dzulhijjah. Naam. Walayalin 'ashr. Kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walayalin 'ashr di situ? Setelahnya Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala pertama tadi wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Malam-malam 10 tersebut para ulama menyebutkan bahwasanya malam tersebut adalah malam-malam di permulaan atau 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dalam malam-malam pertama daripada bulan Dzulhijjah, di situ ada malam Tarwiyah, malam Arafah, dan juga ada malam hari raya Idul Adha. Sehingga malam-malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah yang dilakukan seorang hamba pada malam tersebut atau pada masa-masa tersebut akan mendapatkan keberkahan dan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang beribadah di tanah suci sana ataupun bukan di tanah suci. Semua ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliau Allah Subhanahu wa taala memanjakan kita, memberikan yang terbaik buat kita. Di malam-malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan daripada malam-malam bulan pertama daripada bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul 'ashr." Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari atau malam-malam yang amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di malam atau di hari daripada 10 yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Meski amalan tersebut adalah jihad fisabilillah ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah tidak bisa menandingi daripada amalan seorang hamba yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, kecuali satu yang bisa menandingi, illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan dirinya, hartanya semuanya dikerahkan dalam jihad fisabilillah, kemudian itu semua tidak kembali ke rumahnya lagi.
Dalam arti dia meninggal dunia, hartanya habis untuk jihad fisabilillah. Orang yang seperti ini itu bisa menandingi amalan seorang yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ya. Ada malam-malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita disunahkan untuk berpuasa di siang hari dan malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat bahwasanya yang berpuasa di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah itu sama seperti puasa 1 tahun. Kalau dia beribadah di malam hari itu seperti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-8 ada namanya hari Tarwiyah. Hari 8 daripada bulan Dzulhijjah ada namanya hari Tarwiyah. Ke-9 daripada bulan Dzulhijjah dikatakan hari Arafah. Kenapa dikatakan hari Arafah? Karena mereka para hujjat atau para yang pergi haji, yang ibadah haji, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul di padang Arafah. Al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Barang siapa yang menemukan Arafah berarti dia punya haji. Kalau dia tidak pergi di Arafah, tidak berkumpul di Arafah, maka dia tidak bisa mendapatkan haji. Makanya haji ini ibadah secara khusus. Kalau sholat bisa dimanapun kita lakukan, puasa dimanapun kita bisa lakukan. Namun yang haji tidak bisa kita lakukan kecuali di tanah suci. Di tanah abang nggak bisa, tanah merah apalagi, ya nggak bisa. Yang bisa hanya di tanah suci, yaitu Makkahul Mukarramah. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, makanya disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk bisa menjalankannya. Karena dari penjuru dunia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, waduh enggak muat. Namun kalau semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu, nah baru ya, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang mampu saja yang diwajibkan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita insyaallah. Di hari Arafah ada amalan-amalan yang disunahkan. Yang pertama, di malam hari kita disunahkan untuk menghidupkan malam Arafah. Di malam Arafah kita disunahkan untuk menghidupkan. Dalam satu riwayat bahwasanya ada 5 malam yang tidak ditolak doanya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama daripada bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, 15 daripada bulan Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, dan yang kelima adalah malam hari Arafah. Ada mengatakan malam Jumat juga. Jadi malam hari Arafah itu apabila seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari raya Idul Adha juga, ya, malam yang mulia di Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di malamnya disunahkan untuk kita beribadah menghidupkan malamnya. Minimal kalau memang kita tidak bisa menghidupkan semalam suntuk, daripada mulai dari isya sampai subuh kita gunakan ibadah, nggak bisa. Minimal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Orang yang sholat isya berjamaah itu seakan-akan dia menghidupkan setengah daripada malamnya. Kalau dia sholat subuh berjamaah, dia seakan-akan menghidupkan satu malam suntuk. Jadi minimal, ya, kalau memang tidak bisa menghidupkan semalam suntuk, ya minimal sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, ini sudah termasuk daripada orang yang menghidupkan malam-malam Arafah. Namun agak rugi, kan di situ doa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak, ya, nggak bisa doa sendiri, cari doa, buku doa, ya, kalau somadat baca, apalagi wirid Syekh Abu Bakar bin Salim baca, semuanya baca semua dari malam sampai subuh masalah. Waduh, bagus banget itu mah, ya. Doa apa aja dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kemarin udah dibahas sama guru kita Habib Ahmad masalah bagaimana cara doa dikontanin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini hari malam-malam ini adalah malam untuk kita mengamalkan ilmu. Kalau kemarin kita diajarin doa, ya sekarang nih doa malam-malam daripada malam bulan Dzulhijjah itu seperti malam Lailatul Qadar. Ya, ntar ada malam Arafah, ada malam Idul Adha. Ini malam-malam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa. Kalau memang nggak bisa doa, ya Allah saya doa seperti doanya Syekh Fulan, Habib Fulan, atau Ustadz Fulan, udah minta. Atau ya Allah saya minta yang terbaik sebagaimana Rasulullah SAW berdoa. Ya seperti itulah. Ya. Kalau memang mentok, udah mentok ya. Kalau memang masih bisa, lagi nih, minta apa nih? Minta rumah, minta mobil, minta motor, minta apa lagi? Yang baru-baru deh. Ya. Nah, kemudian di siang hari kita disunahkan untuk berpuasa. Berpuasa daripada puasa Arafah. Puasa Arafah ini disunahkan bagi orang yang tidak pergi haji. Yang pergi haji malah tidak disunahkan untuk puasa. Kenapa? Karena mereka mendapatkan atau melakukan amalan-amalan yang berat. Mulai dari pagi mereka tuh sunnahnya itu dari orang yang pergi haji di malam Arafah mereka nginep di Mina. Nginep di Mina. Setelah nginep di Mina, salat subuh berjamaah di Masjid Khaif. Setelah kurang lebih waktu isyraq, matahari agak terbit dikit, langsung mereka berjalan dari Mina menuju ke padang Arafah. Sunahnya seperti itu. Ya kurang lebih 6 kilo atau 7 kilo lah berjalan. Lumayan ya. Kalau bareng-bareng sih nggak menjadi masalah, cepet. Ya. Kemudian baru mereka memasuki daripada ada namanya Wadi Urnah, istirahat situ sebentar, baru masuk daripada padang Arafah. Di padang Arafah mereka berdoa mulai dari zuhur sampai terbenam matahari. Karena salat zuhur mereka langsung salat jamak takdim buat qasar. Jadi salat isya zuhur sama salat asar 2 rakaat. Jadi bisa langsung didoa mulai dari siang nih sampai sore. Itu Rasulullah SAW dulu begitu. Ketika di hari Arafah Rasulullah SAW menaiki ontanya dari zuhur, setelah sholat itu di bawah Jabal Rahmah, kan dulu di situ ada Jabal Rahmah ya. Rasulullah nggak naik ke atas, bukan di ada di situ, lah, Rasul di bawahnya. Doa mulai dari zuhur sampai maghrib. Itu langsung kena matahari, sinar matahari. Sunahnya memang seperti itu. Sunahnya di Arafah itu bukan di dalam tenda ya. Kalau ada tendanya dibuka tendanya. Ya, langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti tidak ada hijab bainahu wa bain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hari tersebut melelahkan sehingga orang yang pergi haji tidak disunahkan untuk berpuasa. Yang tidak pergi haji sangat-sangat disunahkan untuk berpuasa. Pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya puasa hari Arafah, ya, puasa hari Arafah itu yukaffirus sanah al-madiyah wal bagiyah, kata Rasulullah. Puasa hari Arafah itu menghapus tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Sehingga di sini ada 2 kabar gembira dari Rasulullah. Yang pertama, seseorang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa 2 tahun. Tahun yang kemarin dan tahun yang akan datang. Kabar yang kedua, orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu panjang umur, sehingga bisa mendapatkan hari Arafah yang akan datang. Kalau tahun kemarin puasa, kabar gembira, insyaallah kita sampai hari Arafah. Kalau hari Arafah ini puasa lagi, insyaallah nyampe tahun yang akan datang. Kalau puasa lagi, sampai yang akan datang lagi. Tapi kalau nggak puasa, aduh, nggak tanggung jawab kita. Ini Rasulullah SAW berkata seperti itu. Ini kabar gembira dari Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Shaumu yaumi Arafah
Yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Tahun yang kemarin dan tahun yang akan datang, sehingga nggak mungkin seseorang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang akan datang kalau dia meninggal dunia. Nah, makanya para ulama menyebutkan, wah ini kabar gembira dari Rasulullah, dua. Yang pertama diampuni dosanya, yang kedua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa berpuasa di hari Arafah, sehingga dipanjangkan umurnya lagi masuk tahun yang akan datang. Ya amin ya rabbal alamin. Udah. Malam-malam Dzulhijjah udah. Malam Tarwiyah, malam Arafah udah. Malam Dzulhijjah, malam 10 daripada Dzulhijjah. Sebelum menjalankan ibadah kurban, ya, beda lagi nih. Malam-malam Dzulhijjah, malam 10 daripada bulan Dzulhijjah. Juga malam yang mulia di Allah Subhanahu wa taala, karena di situ tadi disebutkan bahwasanya salah satu malam yang tidak ditolak doanya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malam hari raya Idul Adha. Kita juga disunahkan untuk menghidupkan daripada malam tersebut. Kita disunahkan untuk menghidupkan malam tersebut. Dengan apa? Dengan bertakbir. Ini di sini insyaallah kita bahas di akhir aja ya. Masalah takbir. Ini di sini masalah kurban, di sini Habib Ahmad tidak membahas masalah takbir. Ya. Naam. Seperti tadi, menghidupkan malam hari raya Idul Adha dengan membaca takbir, tahmid, tahlil, dan ini antum udah paham semua takbiran. Ya, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Apa itu takbir mursal, apa itu takbir muqayyad? Insyaallah kita jelaskan di penghujung setelah kurban selesai, baru masalah takbir. Ya, insyaallah Habib. Kalau ingat ya, ingetin ntar. Ya. Di hari raya langsung aja ringkesannya, kita disunahkan sholat Idul Adha. Sebelum jalan kita sholat Idul Adha disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, sunnah, dan memakai pakaian yang paling indah, sunnah. Ya. Nggak harus putih, warna juga nggak apa-apa. Yang penting paling mahal harganya. Kalau memang yang paling mahal putih, ya putih sunnahnya. Ya. Sebelum sholat Id, kita disunahkan terlebih dahulu untuk tidak makan. Jadi sebelum sholat Id, tidak makan terlebih dahulu. Kapan tuh makannya? Ntar kalau setelah Id, baru dikorban, baru dimakan daripada korbannya tersebut. Bagaimana cara berkorban? Insya Allah kita bahas. Ya. Kurang lebih paham ya? Jadi mulai dari malam pertama sampai malam Arafah, malam hari raya Idul Adha, takbiran, insyaallah takbiran kita bahas. Salat Id berjamaah, kemudian salat Id berjamaah, baru dia menjalankan kurban. Apa itu kurban? Nah, inti daripada pembahasan yang dibahas oleh guru kita Habib Ahmad adalah masalah kurban sebenarnya. Ya. Masalah kurban. Apa itu kurban? Hiya ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumin nahri ila akhir ayyamit tasyriq. Yang dikatakan kurban adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak, unta, sapi sejenisnya, dan kambing, baik kambing atau domba. Ini aja. Selain itu alal mu'tamad enggak sah. Ya, alal mu'tamad enggak sah. Maka di sini disebutkan antar ada pahalanya. Kita bahas dulu ya. Jadi yang disunnahkan untuk disembelih yang bisa dijadikan untuk kurban adalah unta, sapi sejenisnya, dan kambing. Selain itu tidak sah, kecuali kalau memang seseorang mau mengikuti pendapat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Pakai ayam boleh. Kalau nggak boleh ayam, burung dah.
Jangan burung sembarangan burung. Ya. Kenapa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas membolehkan untuk berkorban pakai ayam? Kita kenal suatu hadis dan tahu suatu hadis bahwasanya di situ ada riwayatkan masalah salat Jumat. Di hari Jumat, barang siapa yang mendatangi salat Jumat di jam yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban atau man ahda, memberikan hadiah ke Baitul Haram atau kurban unta. Kemudian jam kedua seperti menghadiahkan sapi, jam ketiga seperti menghadiahkan kambing, yang keempat seperti menghadiahkan dajajah, ayam. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas mengambil daripada hadis ini bahwasanya diperbolehkan seseorang kalau memang nggak punya duit, nggak bisa nyembelih onta, nggak bisa di sini. Kalau ada di mana, di kebun binatang nggak bisa diambil. Sapi, waduh lumayan. Kambing, alhamdulillah lumayan deh. Tapi kalau memang nggak bisa sama sekali, katanya ke Sayyidina Abdullah bin Abbas, udah deh pakai ayam nggak apa-apa. Yang penting iraqatid dam, mengucurkan daripada darah. Rasulullah SAW beliau bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yaman nahri ahabu ilallahi min iraqatid dam. Seorang anak Adam tidak melakukan suatu amal ibadah di hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berkurban atau mengucurkan darah. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Kelak kurban tersebut yang disembelih ini akan datang di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan tanduknya, bulunya dan juga kakinya. Kukunya, bukan kaki ya. Apa namanya? Kalau bahasa apa nih? Tangkarnya, ya. Tidak ada yang kurang sedikit pun untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini, kalau seseorang berkorban, besok di hari kiamat darah, kemudian tanduk, kulit, bulu, kaki, tangan itu semuanya besok di hari kiamat termasuk daripada memberatkan amalan daripada orang tersebut. Ya. Wa inna dam la yaqa'u minallahi bimakanatin qabla ayyaqa'a minal ardi. Dan sesungguhnya darahnya itu akan membawa pemiliknya naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menyentuh daripada tanah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah bilang kepada Sayyidatina Fatimah Zahra, ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyataki fa inna laki bi awwali qutratin taqa'u min damiha maghfiratan likulli dhanbin. Ya Fatimah, saksikanlah udhiyahmu. Ya Sayyidatina Fatimah, ya ntar dibahas bahwasanya seseorang itu kalau memang bisa menyembelih dengan sendirinya, menyembelih dengan sendirinya, nyembelih sendiri. Namun kalau memang nggak bisa, diwakili nama orang lain yang bisa. Kalau nggak bisa jangan, kalau nggak bisa jujur aja nggak bisa. Ya, sok bisa, ternyata nggak bisa. Takutnya jadi bangke jadinya. Ada ilmunya, caranya. Kalau memang nggak bisa, jujur. Aneh nggak bisa, antum aja deh. Nah, kan enak. As-sarahah rohah, jujur itu membuat hati lega. Kalau nggak jujur gimana nih, deg-degan. Waduh, kasihan. Ya kasihan kambingnya, kasihan dianya. Aduh. Sayyidatuna Fatimah diperintahkan sama Rasulullah, ya Fatimah, kumi, ayo bangun, saksikanlah udhiyahmu ini. Ya kurban, hewan kurban yang disembelih. Kenapa? Fa inna laki bi awwali qutratin taqa'u min damiha maghfiratan likulli dzanib. Karena mulai daripada pertama nih, darah yang mengucur di tanah, yang netes di tanah itu sebagai ampunan buatmu. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma innahu yuja'u bidamiha wa lahmiha fayudha'u fi mizaniki 70 dhi'fa. Besok di hari kiamat ini
besok darahnya, dagingnya itu semuanya ditaruh dalam timbangan kebaikanmu 70 kali lipat. Ya, kalau kambing berapa kilo? 20 kilo, 30 kilo yang minimal, ada yang 50 kilo masalah. Ya, besok 70 kali lipat, besok dari kiamat, seperti itu amalannya. Ya. Semakin gede, makanya Rasulullah SAW bilang, fatibu biha nafsan, maka bahagianlah diri kalian dengan kurban yang bagus. Bagaimana tersebut membaguskannya? Ya, dikasih makan yang cukup sehingga gemuk. Semakin gemuk, semakin berat timbangannya. Semakin banyak bulu, semakin banyak juga saksinya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak darah yang mengucur, semakin banyak juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya fatibu biha nafsan. Ya, maka berbahagianlah diri kalian dengan korban yang bagus. Al-Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzab, beliau menyebutkan tentang sunnatul udhiyah, bahwasanya udhiyah atau kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diperhatikan dan sangat dianjurkan oleh agama untuk dilakukan oleh setiap individu seorang muslim yang memiliki kemampuan. Ya, tadi kan disebutkan yang namanya kurban adalah hewan ternak daripada onta, sapi, kambing yang disembelih taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama syaratnya harus daripada hewan ternak. Salah satu daripada 3. Onta, sapi, kambing. Sapi sejenisnya itu kerbau. Selain itu enggak boleh. Kecuali ala qaul Ibn Abbas tadi. Untuk apa? Yang kedua, taqarruban ilallah. Harus tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada menyembelih kambing bukan hanya sekedar makan-makan saja. Bisa nyate, bisa bikin sop, bisa bikin soto. Enggak bukan itu. Tujuannya bukan itu. Tujuannya itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu khusus min yaumin nahri ila akhir ayyamit tasyrik, mulai dari hari raya Idul Adha sampai hari terakhir atau terbenamnya matahari di hari tasyrik tanggal 13. Mulai dari hari raya. Hari raya kapan tuh? Nah, para ulama menyebutkan mulai waktu daripada penyembelihan tersebut harus setelah terbit matahari. Saat terbit matahari nih. Setelah terbit matahari dan matahari muncul kurang lebih satu tombak, dan berlalu daripada waktu tersebut 2 rakaat salat Idul Adha dan 2 khutbah yang sangat singkat, minimal seperti itu. Kurang lebih setelah terbit matahari kurang lebih ya 20 menit atau setengah jam daripada waktu tersebut, itu sudah masuk daripada waktu penyembelihan kurban. Kalau memang belum waktu tersebut dia menyembelih kambing terlebih dahulu, menyembelih hewan terlebih dahulu, maka tidak dikatakan kurban. Itu hanya sekedar lahm, daging yang disembelih begitu aja untuk dimakan, bukan mendapatkan pahala kurban. Kalau seandainya disedekahkan dapat pahala, namun bukan mendapatkan pahala kurban, namun hanya sekedar mendapatkan pahala dia bersedekah daging, gitu doang. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya harus sudah waktunya masuk, dan tidak boleh waktu juga nggak boleh keluar juga. Kapan waktu tersebut terakhirnya adalah terbenam matahari di hari raya hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Namun hati-hati, para ulama dalam mazhab yang lain sebagaimana Imam Abu Hanifah itu kalau nyembelih di hari yang ke-13 enggak sah kurbannya. Makanya ya perlu diperhatikan. Ada beberapa ulama yang tidak mengesahkan kalau dia berkorban di tanggal 13. Kenapa? Udah habis. Karena waktu tersebut faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fi yaumaini fala itsma alaihi liman ittaqa. Sehingga beliau hanya mengambil
tanggal 10, 11, 12. Walaupun 13 termasuk daripada hari tasyrik, namun tidak termasuk daripada hari penyembelihan kurban menurut mazhab yang lain. Makanya lebih berhati-hati kalau mau kurban ya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, itu lebih hati-hatinya. Walaupun dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, boleh kita berkorban terakhirnya adalah tanggal 13 daripada bulan Dzulhijjah. Boleh di malam hari, boleh di siang hari. Tapi kalau malam hari makruh. Ya, karena nggak ketahuan ntar. Ya, mana yang disembelih nih? Jangan-jangan tangannya, kasihan. Aduh. Makanya disunahkan sunahnya siang, bukan malam. Sunahnya bukan malam. Ya. Ini masalah udhiyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Salah satu daripada mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah ini, ya, berkurban. Bagaimana cara mengagungkannya? Salah satunya adalah dia isti'zamul budun wastismanuha, yaitu dia menggemukkan hewan kurbannya. Menggemukkan hewan dari sebelum kurban, dikasih makan yang cukup sehingga digemuk, ya, baru disembelih. Jangan nggak dikasih makan sama sekali, kurus, kasihan. Makanya penjual yang penjual kambing perlu diperhatiin tuh, kasih makan yang banyak. Ya, jangan sampai pas disembelih kurus. Aduh. Termasuk daripada yu'adzim syairallah adalah isti'zamul budun wastismanuha. Jadi membesarkan dengan ngasih makan yang banyak, yang cukup, minum yang banyak, ya. Maka itu salah satu termasuk daripada mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau disebutkan bahwasanya beliau Rasulullah sebagaimana dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ardah, kana Rasulullah SAW yudhahi bikabsyain amlahain. Itu Rasulullah SAW berkurban dengan 2 kambing. Ada tambahannya di situ, amlahain. Ya, dhuha Rasulullah SAW, ya, bikabsyain amlahain aqranain. Apa itu maksudnya? Rasulullah SAW itu menyembelih kurban 2 kambing yang amlahain, dua-duanya warna putih, ya. Kemudian aqranain yang ada tanduknya bagus. Beliau Rasulullah SAW menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntung itu kambingnya. Kambing disembelih sama tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fahami kira-kira ya? Ini masa dari masalah kurban yang pertama adalah apa yang perlu disembelih, yang kemudian waktu, kemudian apa tujuannya. Di sini disebutkan oleh guru kita Habib Ahmad waktu kurban. Lihat nomor 15. Para ulama mengatakan bahwasanya kurban adalah minimal 1 ekor kambing. Seharusnya disebutkan di sebelahnya. Waktunya adalah setelah dilaksanakan sholat Idul Adha dan kedua khutbahnya. Ini sebagaimana kita jelaskan tadi. Dan jika dilakukan sebelumnya, maka tidak dihitung sebagai kurban. Sebagai contoh, seseorang yang memotong kambing setelah sholat subuh langsung dipotong, cepet-cepetan, dibagikan kepada fakir miskin, adalah boleh hukumnya, boleh-boleh saja, namun tidak dihitung sebagai pahala udhiyah, tidak mendapatkan pahala kurban. Dia sedekah, mensedekahkan kambing, bagus, dapat pahala, namun tidak sebagai daging udhiyah. Para fuqaha mengatakan sangat dianjurkan ketika dilaksanakan salat Idul Fitri agar diulur waktu pelaksanaannya, sebab di hari raya Idul Fitri tersebut itu berhubungan dengan zakat fitrah, memberi waktu ruang yang lebih luas untuk seseorang yang belum menunaikan zakat fitrah agar bisa menunaikan zakat fitrah tersebut. Namun kalau salat Idul Adha itu disunnahkan untuk cepat-cepat. Di sini guru kita Habib Ahmad beliau sebagai contoh di Kuitang
guru besar umat Islam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, sejak zaman dahulu hingga saat ini di Masjid Ar-Riyad Kuitang pelaksanaannya selalu salat Idul Adha, Idul Fitri dimulai jam 8 pagi, dan untuk pelaksanaan salat Idul Adha dimulai jam 7 pagi. Kenapa? Biar selesai cepat langsung nyembelih kambing. Habis itu langsung dimakan, makan daripada kurbannya tersebut. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya sebelum jalan Idul Fitri dimakan terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau sholat Idul Adha disunahkan tidak makan terlebih dahulu. Ntar makannya setelah nyembelih kambing baru dimakan. Sunnahnya seperti itu. Dan waktu berkurban terus berlanjut hingga terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah sebagaimana saya jelaskan tadi. Namun untuk menghindari khilaf bainal ulama, ya, supaya menyembelih jangan sampai tanggal 13 kalau bisa. Walaupun sahih ya menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, namun dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak boleh. Sehingga lebih hati-hatinya yaitu mulai tanggal 10, 11, 12, baik di malam hari maupun di siang hari. Di malam hari boleh, di siang hari boleh. Beberapa aturan yang sunnah dan sunnah berkurban. Hal yang perlu diperhatikan dalam urutan memilih kurban yang lebih afdal adalah sebagai berikut. 1. Hewan yang disembelih adalah unta atau sapi atau kambing. Untuk wilayah Indonesia yang tidak ada unta, maka yang baik adalah sapi, baru kambing atau kerbau, dan umumnya adalah sapi dan kambing yang di sini di Indonesia. Kalau sapi itu bisa buat 7 orang. Si fulan 7 orang. Namun kalau kambing, walaupun kambingnya gede, kan sekarang ada kambing gede banget ya. Walaupun kambingnya gede, tetap 1 orang. Ya. Kalau seandainya kambingnya gede banget, yang harga 10 juta, 12 juta, itu lumayan gede. Hampir sama kayak sapi, tetap namanya kambing. Ya tetap 1 orang. Ya, walaupun gede banget, tetap 1 orang namanya kambing. Tapi kalau sapi, walaupun agak kurus, 7 orang. Kenapa bedanya? Ini namanya sapi, 7 orang. Walaupun badannya gede kambing masalah, tetap kambing buat 1 orang, sapi buat 7 orang. Namanya beda. Ini sapi, ini kambing. Walaupun kurus, punyanya segitu, budgetnya nggak menjadi masalah. Namun mana yang lebih afdal? Kalau memang buat 1 orang, 1 sapi lebih afdal daripada 1 kambing. Ya iyalah, sapi banyak dagingnya, darahnya juga banyak, buat 1 orang lebih afdal daripada 1 kambing. Ya. Namun kalau memang sapi tersebut buat 7 orang, 1 kambing lebih afdal daripada sapi. Dari segi apanya? Dari segi tetesan darahnya dan rambutnya. Tapi kalau kita lihat daripada segi dagingnya, sapi lebih afdal karena lebih banyak. Ya, itu pilih sendiri deh. Ya. Kalau kita lihat kalau dari segi darah, 1 kambing amat 1 sapi buat 7 orang, 1 kambing lebih afdal dinilai daripada darahnya lebih afdal karena dia lebih banyak buat 1 orang, bulunya buat 1 orang dan kakinya buat 1 orang. Beda dengan sapi. Kalau sapi buat 7, gimana tuh kakinya itu? Ya, makanya lebih afdal. Namun kalau binisbah daging, ya lebih afdal sapi karena lebih banyak dagingnya. Ya, ente pilih, ini mendapatkan pahala dari sisi ini juga dapat pahala daripada sisi dagingnya lebih banyak, dia lebih sedekah lebih banyak kepada orang lain. Dapat pahala juga. Ya, boleh-boleh saja. 1 kambing buat 1 orang, 1 sapi buat 7 orang. Hukum daripada kurban adalah sunnah muakkadah. Setiap individu. Kalau memang 1 keluarga sudah ada 1 orang yang mewakili, maka menjadi sunnah kifayah. Jadi buat individu yang mampu itu semuanya disunahkan untuk berkurban.
Kalau seandainya dalam satu keluarga itu menjadi sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Yang apabila dilakukan oleh satu orang maka gugur dari yang lain. Ya. Dari dilakukan oleh satu orang maka gugur dari yang lain. Namanya sunnah kifayah. Kalau dalam satu keluarga sudah ada satu yang berkorban, udah cukup. Kalau seandainya mau berkorban semuanya, bagus, nggak menjadi masalah. Ya. Satu orang mau nyembelih 10 kambing, boleh-boleh saja, nggak menjadi masalah. Paling sedikit 1 kambing. Kalau 1 kambing buat 2 orang, berikan setengah-setengah, berarti nggak boleh. Ya. Kalau 1 orang 10 kambing, boleh-boleh saja. Kalau seandainya 1 orang mau berkorban, saya ini mau beli sapi atau 7 kambing. Saya, maksudnya Andi punya duit banyak nih, insya Allah. Andi mau beli sapi buat 1 orang, Andi doang nih, gak usah yang lain. Andi aja nih, 1 sapi atau 7 kambing nih yang Andi beli. Sama-sama punya duit. Ya. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal 7 kambing lebih afdal daripada 1 sapi. Kenapa? 1, darahnya lebih banyak, rambutnya lebih banyak, ya, kemudian kakinya lebih banyak juga, tanduknya lebih banyak. Makanya lebih afdal yang ini. Ini kalau dari segi itu. Tapi kalau bicara masalah daging, ya udah kalah kita kambingnya. Kalah kita sama sapi Bali masalah, gede banget. Wah, kalah. Jadi kalau binisbah afdaliyah, darah dan sebagainya, 7 kambing buat 1 orang itu lebih afdal daripada 1 sapi buat 1 orang. Paham ya? Tapi kalau 1 banding 1 sama banding 1, ya sapi lebih afdal daripada 1 kambing. Satu sapi buat 1 orang, 1 kambing buat 1 orang. Mana yang lebih afdal? 1 sapi buat 1 orang. Tapi kalau 1 sapi buat 1 orang, 7 kambing buat 1 orang, lebih afdal 7 kambing buat 1 orang daripada beli sapi. Ya, itu afdaliyahnya seperti itu. Ya. Terus sapi dan kambing yang bagaimana? Sapi dan kambing yang dimaksud di sini kan ada sapi, ada kambing, ada domba. Kalau domba itu yang sudah berumur 1 tahun. Domba harus berumur 1 tahun atau sudah kupak giginya, walaupun kurang dari 1 tahun. Jadi 2 pilihannya, imma dia kupak duluan atau belum kupak tapi udah 1 tahun. Kalau kambing 2 tahun atau dikupak duluan. Yang penting jadi ukurannya 1 tahun sama 2 tahun. Kalau memang dua-duanya dikupak, udah boleh-boleh aja. Jadi aturan kalau memang udah dikupak boleh. Tapi kalau belum kupak harus sudah nyampe yang domba 1 tahun, yang kambing 2 tahun. Sapi begitu juga. Sudah sampai 2 tahun masuk ke 3 tahun. Jadi umur sapi harus berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun atau dikupak giginya, dirontok. Kalau yang punya unta 5 tahun masuk ke 6 tahun. Waduh, gede itu. Ya, udah tua. 5 tahun masuk ke 6 tahun atau giginya dirontok. Itu umur daripada kambing atau sapi atau unta yang bisa dikorbankan. Kalau memang kurang, maka tidak sah. Ya, maka tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi, berarti tidak dianggap udhiyah, hanya sekedar kambing sembelihan begitu aja. Pahalanya bukan pahala udhiyah. Di sini dibahas sama guru kita Al-Habib Ahmad panjang perbedaan masalah mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Malik, dan mazhab Abu Hanifah. Ini dibahas ini. Ini dibahas sama guru kita. Kita bahas mazhab Syafi'i aja ya, nomor 18. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i yang merupakan mazhab yang dianut oleh bangsa Indonesia, menyatakan bahwa syariat mensunnahkan udhiyah kepada setiap keluarga. Sehingga ini dinamakan sunnah kifayah. Setiap satu keluarga itu disunahkan untuk berkurban. Kalau sudah ada 1 orang yang berkorban, maka gugur dari yang lain. Namun
yang mendapatkan pahala adalah orang yang berkorban saja, walaupun orang yang lain tersebut sudah gugur. Sama seperti halnya kalau berjamaah makan bareng satu nampan berjamaah, disunahkan semuanya membaca bismillah, sunnah kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang baca bismillah, udah yang lain udah gugur disunahkannya. Namun yang dapat pahala adalah orang yang membacanya saja. Begitu juga ini, dalam satu keluarga disunahkan anak kecil nih itu orang tuanya boleh mengkorbankan atas nama anaknya tersebut, sebagaimana masalah zakat atau masalah akikoh. Ya boleh. Jadi kalau anak kecil, orang tuanya boleh mengkorbankan dengan syarat dari harta orang tua, bukan dari harta anak kecil. Ya, kadang kan kok bisa? Kadang anak kecil baru lahir dia kaya. Ya, baru lahir umumnya meninggal, dapat warisan anaknya tersebut, kaya dia. Hartanya digunakan atau dijaga oleh orang tuanya, masalah abahnya. Ini enggak boleh dari harta anak kecil. Kalau masih kecil enggak boleh, karena bukan termasuk daripada maslahat, sehingga tidak boleh dari harta anaknya, anak kecil ini. Kalau ente mau mengkorbankan ke atas anak kecil, maka daripada harta ente sendiri, bukan dari harta anak kecil. Ya. Sehingga jika dalam satu keluarga terdapat satu orang yang berkorban, maka tuntutan sunnah udhiyah gugur atas keluarga tersebut. Namun pahala besar udhiyah hanya untuk yang berkorban atas dirinya saja. Kambing atas 1 orang, sapi dan unta 7 orang. Para fuqaha Syafi'iyah sepakat bahwa seekor kambing atau domba tidak dapat menjadi udhiyah melainkan hanya atas 1 orang. Sedangkan sapi dan unta dapat menjadi udhiyah atas 7 orang. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu ardah, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al badanah an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Jadi badanah unta 7 orang, sapi 7 orang, kambing buat 1 orang. Ini dalam mazhab kita. Jadi intinya dalam mazhab kita aja ya, intinya kita berkorban 1 kambing buat 1 orang. Enggak boleh 1 kambing buat banyak orang. Namun kita diperbolehkan untuk at-tasyrik fit thawab. Apa itu? Menggabungkan dia dalam pahalanya kita. Sebagaimana kita tahlilan dan sebagainya, kita hadiahkan pahala tersebut buat si fulan dan fulan. Begitu juga, ya Allah, sebagaimana saya dapat pahala, ya, juga pahala ini saya berikan juga kepada fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Boleh-boleh aja. At-tasyrik fi thawab yajuz. At-tasyrik fi thawab yajuz. Tapi kalau buat 7 orang enggak boleh. Ya. Paham ya? Tapi kalau jadi kambing buat 1 orang. Tapi kalau tasyrik saja, apa itu tasyrik? Ini pahala buat si fulan, si fulan, si fulan. Dibolehkan, enggak menjadi masalah. Ya. Seperti itu. Kemudian salah satu daripada sunnah bagi orang yang ingin berkorban. Sunnah bagi orang yang berkorban, yang pertama supaya tidak masuk ke hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, itu hendaknya dia tidak memotong kukunya, rambutnya, sehingga dia menyembelih kurban di hari raya. Kenapa? Supaya semua anggota yang ada itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya gondrong, bagus. Jangan potong dulu nih. Ntar deh kalau nyembelih kambing, potong tuh rambut. Ya, kuku panjangin dulu nggak apa-apa. Ntar kalau dia nyembelih kambing, potong kuku. Supaya apa nih? Anggota badan kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita berkorban. Ini bagi orang yang berkorban. Yang nggak berkorban nggak disunahkan.
Ya, yang nggak berkorban tidak disunahkan untuk memanjangkan rambut, memanjangkan kuku, potong rambutnya, potong kukunya. Udah kalau udah waktunya di hari-hari yang disunahkan untuk memotong rambut, potong kuku. Namun kalau memang dia mau berkorban, maka hendaknya dia jaga dulu rambut tersebut, kemudian kuku tersebut sampai dia berkorban. Ya. Nah, kemudian hukum terakhir tanggal nomor 24 di malamnya. Hukum makan hewan kurban. Hukum makan hewan kurban. Ntar terakhir lagi pembagian daging. Nah, ada 2 pembagian hukum terkait boleh dan tidaknya memakan hewan kurban. Hewan kurban itu dibagi menjadi 2. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Hukum asli daripada berkorban hukumnya sunnah muakkadah. Setiap sesuatu yang sunnah bisa menjadi wajib apabila dinazarkan. Setiap sunnah bisa menjadi wajib apabila dinazarkan. Sunnah saja yang sunnah bisa menjadi wajib dengan dinazarkan. Bagaimana? Contoh, ya, baik secara hakikatan atau hukman. Saya bernazar untuk menyembelih kambing kurban tahun ini, maka dia bernazar. Dengerin, nazar itu tidak cukup dengan niat bernazar, nggak sah. Yang namanya nazar itu harus dilafatkan. Paham nih? Salah satu ibadah yang tidak sah kecuali dengan dilafatkan. Salah satunya adalah nazar. Yang kedua memerdekakan budak. Itu nggak sah dengan niat doang. Niat nazar nggak sah, nggak ada. Yang menjadi nazar apabila dilafatkan. Saya bernazar untuk menyembelih hewan kurban di hari raya, misalan. Atau kalau seandainya saya dapat sesuatu, duit 1 miliar, saya akan berkorban kambing 70 misalnya. 1 miliar kan 70, lumayan. Nah, itu menjadi wajib, nazar menjadi korban wajib karena dia bernazar. Yang dibahas para ulama, satu di situ yang amat sangat penting. Kalau ada orang bilang hadhihi udhiyah, ini adalah kurban, menjadi wajib. Hadhihi udhiyah langsung menjadi wajib. Ya, hadhihi udhiyah langsung menjadi wajib. Kadang ditanya, ada orang nanya, mau ngapain lo beli kambing? Nah, mau korban. Bagaimana tuh hukumnya? Secara alal mu'tamad, para ulama menyebutkan, Syekh bin Hajar Ramli menyebutkan ini menjadi wajib. Kalau dia bilang buat kurban, berarti menjadi wajib. Kecuali Imam Sayyid Umar Basri belum mengatakan dia insya atau ikhbar. Kalau mengkhabarkan berarti dia menjadi wajib. Kalau hanya insya saja, ya hanya sekedar dia bilang ini buat buat korban, dalam arti untuk memberitahukan kepada orang lain bahwasanya dia akan berkorban. Ada khilaf di situ. Jadi kalau dalam mu'tamad kalau dia bilang hadhi udhiyah, ini buat korban, maka menjadi wajib. Kecuali apabila dia ketika menyembelih, Allahumma hadhihi minka hadhihi udhiyati fataqabbal minni, misalnya Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni, maka itu tidak menjadi wajib. Karena itu dalam ucapan ketika menyembelih. Namun ketika tadi dia mengucapkan hadhi udhiyah atau hadhi udhiyati atau hadhihi udhiyah, ini menjadi korban, maka menjadi wajib. Kalau tidak menjadi wajib, kenapa kita bedakan? Karena di sini disebutkan apabila wajib maka seluruhnya harus disedekahkan. Sedekahkan, Syuf. Kalau wajib maka harus disedekahkan. Sedekahkan.
Kalau wajib. Jadi orang yang menyembelih atas nama, masalah ini atas nama si fulan, maka si fulan ini nggak boleh makan. Keluarga yang wajib dinafkahi tidak boleh makan juga. Kadang ada pertanyaan, Ustaz, ini yang nyembelih si fulan, anak-anaknya boleh makan apa enggak? Kalau memang anak tersebut termasuk orang yang wajib dinafkahi atau istrinya orang yang menyembelih tadi, itu tidak boleh memakan daging kurban yang wajib. Enggak boleh. Sebagaimana dia enggak boleh, orang yang wajib dinafkahi pun enggak boleh tidak boleh memakan kurbannya. Paham ya? Itu kalau yang wajib. Kalau yang sunnah, nah, kedua, jika kurban tersebut adalah kurban sunnah, maka daging kurban tersebut sebagiannya wajib dibagikan kepada fakir miskin. Perlu diperhatikan kata-kata sedekah ama dihadiahkan. Kalau dihadiahkan itu kepada orang yang kaya. Orang yang kaya boleh dikasih, boleh dikasih. Ini bukan zakat, boleh dikasih. Orang kaya boleh dikasih. Orang miskin perlu malah, sangat dianjurkan. Perbedaannya antara sedekah dan hadiah tersebut, itu apabila dihadiahkan, dia memiliki, namun dia punya hak untuk memakan daripada daging tersebut, sehingga dia tidak memiliki secara utuh, dia tidak boleh menjualnya lagi. Beda dengan orang fakir miskin. Orang fakir miskin yang diberikan daripada daging tersebut tamlik, memilikan kepada dia. Dia punya hak untuk dijual, untuk dikasih dan sebagainya. Haknya dia, karena dia tamlik, orang fakir miskin. Namun kalau orang tersebut orang kaya, hadiah, dia nggak punya hak untuk menjualnya. Dia nggak berhak untuk menjualnya lagi. Bedanya di situ. Jadi kalau memang orang fakir, dia punya hak. Kadang kan dikasih satu orang dapat 20 kilo misalnya. Seumpama satu orang fakir miskin dapat ini banyak banget nih. Ya udah deh, jual segitu sampai setengahnya misalnya, kan lumayan. Ya, enggak menjadi masalah. Afdalnya semuanya disedekahkan. Kalau memang sunnah, itu afdalnya semuanya disedekahkan, kecuali sedikit diambil untuk makan. Minimal 3 suapan. Itu paling sedikit. Ya, udah. Kalau memang derajat yang kedua, ya, derajat yang pertama tadi orang yang berkorban memakan daging korban sedikit dan sisanya dibagikan fakir miskin. Derajat yang kedua, orang yang berkorban memakan 1/3 bagian, 1/3 dibagikan kepada fakir miskin dan sisanya dihadiahkan. Kan di sini disebutkan, syuf, 1/3. Kalau afdalnya yang kedua, derajat yang kedua, 1/3 buat dia, 1/3 kepada fakir miskin, kemudian 1/3 dihadiahkan. Kalau dihadiahkan tadi kepada orang kaya pun boleh, tapi dia tidak boleh menjual kepada orang lain. Tapi kalau orang fakir miskin, dia memilihkan, maka boleh dijual. Bedanya di situ. Ya. Kemudian derajat yang ketiga, ada nggak ada di situ ya? Derajat yang ketiga, setengahnya dia makan, setengahnya dia dibagikan. Derajat yang keempat, ya, 2/3 dia makan, 1/3-nya dihadiahkan. Derajat yang paling akhir, nih, ya semuanya dimakan semua, sedikit kasih orang. Boleh-boleh aja, boleh. Ya, itu orang pelit tapi, orang pelit. Makanya derajat paling akhir. Ya, orang pelit itu. Ini mau korban apa enggak? Makanya kemarin tanya, Ustaz gimana kalau orang berkorban, kan kita kan kadang iuran sapi, ya kan? Iuran sapi, lumayan 3 juta, tapi dapatnya dikit. Di hati kayak gimana gitu? Ya, lu mau korban apa enggak? Kalau nggak mau korban, beli sendiri daging, dapat banyak. Tapi kalau mau korban ya bagi-bagi sama orang. Dapat dikit ya nggak ada masalah, karena tujuannya berkorban kan itu taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membagikan daging korban kepada fakir miskin, sehingga mereka pun bisa menikmati daging. Berapa banyak daripada kaum muslimin yang tiap hari tempe terus,
ya kan? Tahu terus, daging nggak bertulang. Waduh. Ya, minimal setahun sekali dia dapat daging sapi, dapat daging kambing, kan senang mereka, nyenangin mereka juga. Nah, makanya di sini pembagian daging kurban dan upah potong terakhir. Daging kurban tidak boleh diberikan kepada orang non muslim. Syuf. Daging kurban tidak boleh diberikan kepada non muslim. Kenapa? Karena daging kurban adalah dhiyafatullah lil muslimin. Itu jamuan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang muslim. Yang muslim berhak menerima, walaupun kaya kasih, enggak apa-apa. Namun kalau orang non muslim walaupun melarat enggak boleh. Orang non muslim melarat lagi, kasihan ya. Ya Allah. Di dunia enggak enak, apalagi di akhirat. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, ya Allah. Ya. Orang muslim kaya boleh dikasih. Orang non muslim miskin melarat nggak usah dikasih, ya nggak usah dikasih, kasihan. Ya udah lu beliin sendiri tuh, beli di pasar, beliin kasih dia, bukan atas nama kurban. Kalau atas nama kurban nggak boleh. Nah, ini permasalahannya gini, permasalahannya kalau seandainya ada orang dikasih daging kurban, boleh nggak dia dihadiahkan kepada orang non muslim? Paham nggak? Dia dapat daging kurban, tetangganya miskin banget, dia nggak berkorban, dia dapat daging kurban, tapi tetangganya kan nggak dapat tuh, nggak boleh kan? Boleh nggak dikasih kepada orang fakir, orang non muslim tersebut? Tetap nggak boleh, kan atas namanya apa? Daging kurban. Dia memberikan kepada daging kurban kepada orang lain. Kalau dijual menjadi masalah. Kalau dia kasih kepada orang non muslim, nah itu nggak boleh juga. Kan namanya juga daging kurban. Namanya daging kurban. Hatta diberikan kepada siapapun, daging kurban juga namanya. Makanya nggak boleh. Intinya orang non muslim, udah biarin, ya nggak boleh dapat, ya nggak boleh dapat deh. Kalau bersih biarin, nggak apa-apa kalau bersih bersih darahnya apa semuanya, biarin ngikut. Tapi ente nggak dapat bagian dari sini, dari kurban nih. Kalau mau nih kasih duit nih, ya buat beli sendiri di pasar. Nggak ada bagian khusus buat orang non muslim, nggak ada. Kurban hanya boleh diberikan kepada orang-orang Islam, karena kurban adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala di hari raya untuk hamba-hambanya yang beriman. Ayyamu tasyriq, ayyamu aklin wa syukurbin wa dzikrin lillah. Hari tasyriq itu hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin sate boleh, soto boleh, sop boleh, bikin apa aja boleh. Makanan yang paling enak boleh bikin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di hari tersebut untuk berpuasa. Ente boleh menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bikin semacam-macamnya. Bentuk mau ente bikin bikin nama sendiri nggak apa-apa namanya. Ente masak sendiri, nggak tahu namanya, ente bikin nama sendiri aja. Ya, boleh aja. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Takbir, tahmid. Ya, disunahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selain makan dan minum. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian salah satu hal yang harus diluruskan adalah ketika berkurban adalah kaki adalah tidak boleh menjadikan daging kurban, kulit, kepala, kaki atau bagian apapun dari hewan kurban sebagai upah untuk orang yang telah menyembelih. Nah, orang yang menyembelih nggak boleh dikasih upah dari dari hewan kurban tersebut. Kenapa? Dalam kaidah sesuatu yang dipekerjakan tersebut itu nggak boleh menjadi upah ya buat orang yang mengerjakannya. Begitu juga salah satu ilat sebab di sini bukan itu. Kenapa? Karena ketika seseorang menyembelih, kan tadi ada dua, ada sunnah, ada wajib. Kalau hewan tersebut sudah wajib nadar, berarti ini harus diberikan kepada fakir miskin secara umum. Orang menyembelih bukan haknya dia,
Kalau mau si sembelih bukan dari hewan kurban, namun dikasih duit atau yang lainnya. Tapi kalau dari hewan yang disembelih tersebut, maka tidak boleh. Kalau mau dikasih, ya kalau memang caranya gini, yang nyembelih sapi ini dikasih sapi yang disembelih orang lain. Ini ustadz satu, ustadz dua, kan sapinya beda-beda sama mana. Ustadz satu nyembelih satu sapi yang ini, ustadz satu lagi nyembelih yang ini, barter gantian, nggak menjadi masalah, ya, karena dia bukan yang nyembelih. Tapi kalau yang itu kalau enggak, ya hadiah saja, ya hadiah kepada dia, tapi bukan atas nama upah ya, bukan atas nama upah. Kalau atas nama upah tidak diperbolehkan. Bagaimana diistilahkan di sini, ya, sebagai upah untuk orang yang telah menyembelih atau tukang potong. Orang yang menyembelih, tukang potong boleh menerima bagian hewan, tetapi tidak boleh menjadi upah. Boleh-boleh saja kasih kepala, kasih kaki, ya, boleh, namun bukan atas nama upah, namun atas nama hadiah, ya, atau memang hewan kurban yang memang berhak dimiliki, karena dia termasuk orang yang fakir miskin, masalah berhak menerima. Kemudian panitia di masjid, di mana, di musola, di RT, di RW, panitia hanya sebagai wakil, sebagaimana masalah zakat. Panitia sebagai wakil dari orang yang berkorban. Ya, paham ini? Orang yang menjadi panitia itu sebagai wakil orang yang berkorban. Tugasnya dia membagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, makanya perlu diperhatikan, dibagi dulu dengan rata. Ya, kemudian jangan sampai ada hal-hal yang menyimpang. Daging bulunya, kan bukan bulu, kulit. Ya, kulit jangan main jual-jual aja. Jangan main jual-jual aja. Ini milik siapa ente jual? Kulit kambing ente jual, ini milik siapa? Ente panitia. Iya. Ini ente atas nama apa? Kok bisa menjualnya ente panitia? Kan tadi harus diberikan kepada orang yang berhak. Berikan dulu kepada orang yang berhak. Dia punya hak untuk menjual. Kalau emang dia fakir miskin. Kalau kepada orang kaya, hadiah nggak boleh dijual. Kembali kepada hukum aslinya. Perlu diperhatikan. Jangan sampai jual-jual aja. Ini jual udah. Bukan. Ini milik siapa? Bukan milik ente. Orang tidak boleh menjual kecuali miliknya sendiri. Kalau itu milik ente boleh jual. Kalau bukan milik ente nggak boleh jual. Contoh, ya, ini ada kamera masalah. Mau ente jual, ini kipas angin ente jual, sah nggak jual belinya? Enggak sah, ini bukan milik ente. Sama juga, kambing juga seperti itu juga. Kambing yang disembelih milik ente, bukan. Itu milik orang yang mewakilkan kepada ente, sehingga ente nggak boleh secara langsung untuk menjualnya. Kasihkan dulu kepada orang yang berhak, baru menjual. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Paham kan? Jadi orang tidak boleh menjual orang yang belum menjadi haknya. Kalau diberikan kepada fakir miskin ini milik ente, terserah ente mau jual atau kemana, yang menjadi masalah. Atau kalau memang mau dijual untuk untuk kembali kepada masjid atau musola, kasih tahu dulu, kasih kepada satu orang, syuf, sebelumnya ini kita sepakat, ini mau kasih ente, tapi ente kalau dijual ini duitnya ente sedekahin buat ini masalah masjid masalah, nggak menjadi masalah. Kan sudah menjadi satu orang milik. Setelah menjadi milik dia boleh jual. Setelah jual, duitnya dikasih kepada masjid atau kembali kepada siapa. Ya, kalau itu boleh. Yang penting sudah dimilikan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari ashab ada yang mau tanya, silahkan. Tapi di malam. Di jam 10 nih, kelewat nih. Lewat jauh. Sebelumnya Al-Fakir minta maaf karena udah malam. Dan juga tadi Al-Habib Ahmad kurang sehat. Tadi sebenarnya yang membahas secara langsung Habib Ahmad. Ya, Al-Fakir juga minta maaf sekali, minta maaf, sangat-sangat minta maaf karena yang membaca ternyata Al-Fakir. Kalau memang ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, terlebih juga kepada guru kita Habib Ahmad, Al-Fakir minta maaf kalau ada kata-kata atau isi yang belum disampaikan. Ya,
Begitu. Kurang lebih seperti itu. Dari jamaah semuanya paham ya? Kalau memang belum paham, boleh bertanya lewat apa namanya? Hubungin Muqarrabin, ya, website Al-Fakhriyah atau website secara khusus Al-Habib Ahmad Naufal Salim Jinda. Kurang lebih seperti itu. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita, berikan luasan rezeki yang melimpah, yang halal, berkah, manfaat di dunia wal akhirah, sehingga kita bisa menunaikan sunnah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu udhiyah. Dan juga mudah-mudahan di tahun depan, ya, sebagaimana kita kumpul di sini, mudah-mudahan kita semuanya kumpul di abadi padang Arafah, ya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di hari Arafah kita mengadakan di sini ta'arif tasyabbuh bi ahli Arafah, ya, asar berjamaah di sini, kemudian baca zikir insyaallah bersama guru-guru kita di hari Arafah tanggal 9. Tanggal 9 kita disunahkan untuk berpuasa, kemudian buka puasa di sini. Ya, kalau memang ada nasi kebuli alhamdulillah, kalau enggak ada ya alhamdulillah juga. Ya, bawa sendiri-sendiri bekalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tetap disunahkan untuk berpuasa di Arafah insyaallah. Lebaran atau hari Lebaran itu hari Senin insyaallah. Jadi hari Sabtu hari Tarwiyah, hari Ahad Yaum Arafah, hari Senin baru Idul Adha. Ya, Rebo, Selasa, Rebo, Kamis hari tasyrik kita diharamkan juga untuk berpuasa, untuk kita makan, untuk kita minum, tapi jangan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu alam bisawab. الفتح بالقبول وتم كل سم شان الله باطنا غفور الذنوب سر يبشف القلوب وعجل ما طلبنا فتحنا فتح العارفين فكنا في دين وعلم وتلم دين لازم سبيل على هذه النية ولا كن صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي على محمد